Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Jago Tangguh Channel. Nah, untuk konten kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mencari gandeng yang terbaik untuk ayam kita di laga pertandingan nanti. Nah, untuk itu jangan sampai skip video ini agar supaya Anda jangan sampai gagal paham, dan juga saya harapkan subscribe, like, komen, dan share-nya di Jago Tangguh Channel. Oke, kita mulai saja. Bagaimana caranya untuk lebih baik kita menandingkan ataupun mencari lawan gandeng yang baik untuk ayam Anda, agar supaya kita jangan sampai mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kalau draw syukur menang ya. Nah, itu yang diharapkan. Oke, kawan-kawan, untuk mencari gandeng yang terbaik untuk lawan kita, tidak semua bisa melakukannya loh, tidak semuanya. Tapi dengan satu syarat, kita harus memiliki skill yang baik. Nah, itu juga dibutuhkan mental loh. Banyak di kalangan orang-orang yang menghadiri. Jadi kalau misalkan mental kita tidak oke, ya kita bisa kena mental dan kita tidak fokus untuk melakukan yang namanya mencari gandeng yang terbaik untuk ayam kita nanti. Nah, untuk itu saya garis bawahi, tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, agar supaya Anda bisa dan mengerti bagaimana caranya mencari gandeng ayam yang terbaik, oke, kita mulai. Saya kasih tahu caranya. Nah, ini adalah pengalaman juga pengetahuan yang sudah sampai sekarang ini saya alami dan saya juga sudah membuktikannya, dan semoga Anda tidak kecewa untuk langkah-langkah selanjutnya ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, cara mencari gandeng yang terbaik untuk ayam kita pada saat pertandingan itu pasti di arena akan kedua belah pihak akan saling memegang ayam masing-masing. Ya, nanti di situ akan ada interaksi antara kubu lawan dengan kita ya. Jadi di situ akan memberikan satu argumen masing-masing. Contoh yang pertama adalah dari segi misalkan ayam kita kalah kelet. Nah, itu harus dilawan dengan apa ya namanya, kalau misalkan ayam kita kalah kelet, kita harus mempunyai huruf-huruf ayam kita itu menang jalu. Oke? Nah, tahu ya. Nah, yang kedua yaitu dari segi kalau ayam kita kalah dari segi tinggi badan, nah ayam kita juga harus mempunyai huruf-hurufnya harus menang dari segi besar badan ataupun tulangan. Oke, itu ya yang kedua ya. Nah, yang ketiganya, kalau misalkan ayam kita kalah tua umur, misalkan ayam kita lebih janggal, mereka punya ayam lawan kita itu ayam yang agak lebih tua, nah kita harus mempunyai huruf-hurufnya itu ayam kita harus dari segi sehat ya, kesehatan itu harus full, jangan sampai kalah sehat dengan ayam tua. Nah, itu yang ketiganya. Yang keempat itu harus menang badan bonjol ya, ayam kita harus menang bonjol ya, jadi badannya itu harus menang panjang. Kalau kita pada saat ditandingkan dengan ayam lawan, itu ayam kita kalah pinggangan ya. Kalau misalkan kita kalah pinggang, berarti kita harus menang dari segi panjang badan atau bonjol badan. Oke. Yang kelima yaitu harus menang dari segi bobot ya. Kalau misalkan kita diangkat terasa ayam kita itu ada sedikit beban, ned gitu. Rasanya ned, kalau orang kalangan bilangnya menang ned ya, kalah ned, menang ned gitu. Jadi kalau misalkan ayam kita kalah kental ya, kalah kental, jadi ayam itu udah kental, badannya udah bagus,
Nah, kita harus menang dari segi bobot ya, netnya gitu ya, bobot netnya. Nah, itu bisa mengukur tenaga ayam kita seberapa jauh, seberapa air di pertarungan ayam gitu. Waktu pertarungan di berapa air di pertarungan ayam kita akan tahu dari segi bobot badan itu. Nah, itu cara-cara mencari gandeng yang terbaik, huruf-hurufnya agar supaya ayam kita jangan sampai salah memilih lawan ya. Nah, minimalnya harus benar-benar track lah gitu. Nah, yang harus digarisbawahi dengan satu patokan dari kita dalam segi hal masalah menggandeng ayam itu harus ada dari satu patokan, yaitu tiga langkah ya. Kita harus menang 3 langkah, yaitu dari segi banyak yang tadi dikatakan cara menggandengkannya itu kita harus menang dari 3 langkah. Jangan sampai kita kalah ataupun kurang dari 3 langkah. Nah, ini akan menentukan kalah menangnya ayam. Jadi kalau misalkan 3-2 menang kelet, kalah kelet, kan juga kalah tinggi atau gimana. Jadi kalau misalkan kita menang 3 langkah, lawan kalah hanya 2 langkah, berarti ayam kita ada harapan untuk menang ya. Itu sistematisnya. Oke, itu saja dari saya. Semoga Anda semua menjadi tahu dan mengerti bagaimana caranya menandingkan ataupun mencari gandeng untuk ayam Anda, supaya ayam Anda menjadi juara ya. Saya ucapkan semoga sukses dan kemenangan selalu pada Anda. Salam satu hobi, Jago Tahu Channel. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.